Teman ngopi bareng kita kali ini adalah Bribka Septian Lamadilau. Selamat datang. Selamat datang ya. Terima Saya kasih. mau bilang Pak Septian saja ya. Boleh sekali, boleh. Pak Septian itu sebagai rasa penghormatan saya terhadap institusi dan pekerjaan mulianya Pak Septian. Terima kasih. Ya. Pak Septian ini teman ngopi bukan sekedar polisi berpangkat Bribka, tapi ada hobinya yang istimewa. Para layang dan menyelam. Ya, scuba diving. Ya. Scuba diving, sudah punya lisensinya pula. Ya. Oke, memang hobi? Ya, terima kasih. Saya memang hobi dari setelah lulus. Sebenarnya sih, saya pecinta olahraga beresiko. Pecinta olahraga beresiko. Ya, saya pecinta olahraga. Kalau dulu kan dikatakan olahraga ekstrim. Sekarang tidak ada lagi kalimat olahraga ekstrim. Karena ekstrim itu digolongkan di apa namanya ya, kelompok-kelompok yang kriminal ya. Sekarang lebih kerennya itu olahraga beresiko. Olahraga beresiko ya. Jadi saya menyelam itu ya dari sebenarnya setelah lulus sekolah ya, bukan di Gorontalo, cuman waktu itu sekolah pendidikan polisi nih. Bukan dari sekolah SMA ya. Dari SMA. Oke. Ya. Saya setelah lulus sekolah saya sempat ikut sama paman saya. Kebetulan paman saya seorang instruktur diving juga di Kalimantan, di dua pulau, waktu itu di dua pulau yang telah diambil oleh Malaysia, Sipadan dengan Legitan ya. Setelah sekolah saya di sana sempat menyelam di sana juga. Setelah setahun di sana, ke keluarga, orang tua saya kirim telegram ke saya. Waktu itu dulu belum ada komunikasi yang... Tahun berapa ini Pak Septian? Kalau masih tidak salah telegram 2005 ke 2006 ya. Sekitar 2005 ke 2006. Persis itu baru lulus SMA. Iya, ke persis. sana, ke Kalimantan. Ke Kalimantan ya. Setelah saya di sana, saya sempat menyelam, kemudian bekerja ringan di sana lah, jadi beach boy ya. Ya. Jadi beach boy. Kemudian begitu dapat telegram pulang untuk mengikuti seleksi di kepolisian. Setelah saya lulus, kurang lebih 5 tahunan saya vakum di dunia penyelaman. Karena saya tidak tahu bahwa di Gorontalo ada begitu. Oh, pulang ke Gorontalo itu untuk pendidikan polisi begitu? Oh, seleksi dulu ya. Seleksi dulu. Ya, apakah mau lulus atau tidak. Ya. Begitu saya lulus, saya ditugaskan di daerah Bualemo, Kabupaten Bualemo. Saya kurang lebih 10 tahun di sana. Tapi setelah 5 tahun saya berdinas, saya tahu bahwa di Gorontalo ada kegiatan penyelaman, scuba diving. Jadi memang tidak pernah cari-cari lagi itu Pak Septian ya? Setelah dari Kalimantan, setelah berkarir sebagai polisi, lupa sama sekali? Iya. Tidak ada akses lagi ke menyelam? Iya, nanti setelah 5 tahun itu... Dapat tahu bagaimana itu? Akhirnya ada ya? Saya dapat tahu itu di saat waktu... Saya tahu ceritanya itu, saya masih ingat. Waktu saya mau isi senjata air bertekanan tinggi ya, senjata burung yang biasa kita sebut ini senapang angin. Itu saya mau isi ternyata menggunakan tabung udara ini bertekanan. Ya, jadi saya cari, ternyata harus mau diisi di tempat yang operator scuba diving. Oh, ternyata ada ya ini scuba diving di Gorontalo. Itu awalnya. Setelah itu saya lanjutkan pendidikan selam saya sambil ambil open water atau level pertama sampai dengan tahun 2013 saya ambil instruktur selam saya. Ya. Sekarang sudah instruktur? Instruktur selam. Saya salah satu dari 4 instruktur di Gorontalo. Di Gorontalo. Kalau instruktur itu berarti Pak Septian dia punya kerja bagaimana saya mengajar. Sudah bisa mengajar? Mengajar kemudian merekomendasikan ke pusat bahwa setiap siswa bisa dapat license dari saya. Jadi saya bisa menandatangani menandatangani lisensi. Begitu ya. Jadi luar biasa. Ya. Tidak mengganggu aktivitasnya sebagai polisi? Saya kegiatan paling banyak di waktu weekend ya. Sabtu Minggu saya mengajar hari Sabtu atau Jumat malam saya classroom dulu, kemudian saya paginya ke confined water atau di kolam ya untuk air dangkal dulu, kemudian hari Minggunya saya masuk di laut bebas, laut lepas begitu. Jadi liburannya dengan kegiatan yang positif lah begitu. Oke, Pak Septian, kalau mau jadi penyelam, apalagi mau dapat lisensi, saya mau tanya,
DP biaya ini mahal atau seperti apa? Kalau ada bervariatif ya, Oke. sesuai dengan level dan tingkatannya. Kalau seandainya baru pemula, ya pemula ya kurang lebih sekitar berapa ratus dolar. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekitar dari 3 juta sampai 5 jutaan. 3 juta sampai 5 Kemudian juta. ya, kalau saya mohon maaf ya, Ya. kalau saya market saya beda. Kalau saya dapat orang asing, harganya mungkin di atas rata-rata. Oh, ternyata. Kalau lokal, Oke, lokal oke. Indonesia atau lokal Gorontalo, harganya juga beda daripada harga orang asing. Begitu. Oh, begitu. Ternyata jadi bisnis, bisa tambah-tambah penghasilan juga ya. Bisa tambah-tambah penghasilan. Oke, ada aktivitas lain kan selain polisi juga sebagai seorang instruktur selam. ya. Ini yang juga mau dikulik ini tentang para layang. Ya. Gimana, Pak? Kalau berbicara para layang, saya jadi pilot para layang itu di tahun 2017 akhir ya. Saya kursus para layang atau pilot para layang itu di beberapa tempat. Cuma instruktur saya memang di Bogor tinggalnya. Cuman dia kan sering datang ke Manado, sering datang ke Palu. Jadi saya kursusnya itu, kenapa saya agak jenjangnya lama? Karena saya lihat dengan kedinasan saya juga kan, waktu kedinasan saya lebih banyak, kemudian liburnya sedikit, jadi saya ambilnya kalau istilah di kita ini lompat-lompat. Ya, di saat ada waktu kita belajar, di saat ada waktu kita belajar, tidak langsung serta-merta full day begitu, tidak. Yang lebih dulu ini berarti diving dulu. Iya, diving. Baru itu kemudian baru di paragliding, ya paralayang. Paragliding. Paragliding ya. Istilah yang lain. Ya, paragliding. Pak Septian, ini juga teman ngopi pasti penasaran. Kenapa kemudian sudah aktif sebagai diver, ambil lagi paralayang? Yang memang karena alasan pertama tadi suka olahraga beresiko. Saya suka sekali olahraga yang beresiko. Artinya ada peluang mau tambah lagi nih hobi selain dua yang tadi. Oh, begini Pak ya, kalau Nanti jawab sebentar, mau minum kopi dulu. Oh, Silakan. iya, Silakan. Teman ngopi kita masih Pak Septian, ini sudah bahas banyak soal para layang atau paragliding dan juga menyelam. Saya mau tanya tadi, melanjutkan pertanyaan yang di segmen sebelumnya, bahwa kalau misalnya ada olahraga beresiko yang lain, bekalnya kan tadi jawabannya Pak Septian, senang lah olahraga yang beresiko. Berarti kalau ada olahraga lain lagi selain dua ini, bisa tambah hobinya Pak? Oh, kayaknya mentoknya di situ ya. Dua itu ya? Dua itu. Karena setahu saya, maaf kata ini, dengan beberapa referensi juga, bahwa yang mana olahraga beresiko di dunia ini ya, di bumi, di planet ini, kalau bukan di dalam air, di udara. Ya. Karena itu bukan tempat kita. Kalau air memang milik ikan, di udara milik burung. Iya kan? Jadi kita melawan nasib di situ, melawan apa ya? Melawan takdir. Melawan takdir. Itu sebabnya kenapa dibilangnya olahraga beresiko. Ya. Ini begitu. Kan waktu, mohon maaf, saya mau tanya, orang tua Bapak waktu Bapak mulai menekuni ini dua hobi masih ada? Ya, alhamdulillah orang tua saya mendukung setiap aktivitas saya. Mendukung, tidak pernah ada, weh Septian jangan sebagai jangan orang tua, gitu ya? sebagai orang tua kan pasti tetap ada rasa aware-nya itu kan, care-nya itu tetap ada ya. Cuma yang penting doanya saja, saya doa dari mereka. Kebetulan saya anak piatu ya. Mereka dukung semua aktivitas saya yang positif ya. Tetap ada muatan-muatan siraman-siraman rohani ya kan. Tetap menjaga ini perlakuan baik apa semua, jangan terlalu melawan dengan alam semuanya. Segala sesuatunya dengan doa begitu ya. Begitu. Ini yang menjadi menarik itu siraman rohaninya itu seperti apa Pak Septian? Boleh cerita? Ini dari ibu atau bapak? Saya dari ibu sih. Dari kalau saya piatu ya. Setiap kali aktivitas baik menyelam maupun para layang, saya terbang para layang, pesan-pesan moralnya atau pesan siraman rohaninya itu jangan lupa sholat,
kemudian sebelum terbang berdoa, begitu. Jangan lupa bersyukur, begitulah untuk menikmati. Karena kita kan dalam posisi para layang, kita menikmati keindahan ciptaan Tuhan ini kan dari atas. Jadi semuanya kita lihat view langsung, bukan melalui drone ya, atau melalui kamera yang kita lihat dari video apa, tidak. Kita Dengan lihat mata langsung dengan mata telanjang langsung, begitu. Begitu juga di dalam laut. Dalam laut kita melihat langsung semua karakter dari Tuhan, ciptaan Tuhan itu kan semua kita lihat. Jadi itulah, jangan lupa bersyukur maksudnya. Jangan lupa bersyukur. Iya. Kalau misalnya ini ibunya di Pak Septian panggil siapa? Mama, Nya, ibu? biasa kalau di rumah. Oh, Nya. Ya, Oh. panggilan sayang saya ke orang tua itu Nya atau Mama sih. Nya, biasanya, ya. Nya. Pak, kenapa Nya? Memang saya dari ikutan, kecil ya gitu ya? Tidak juga, atau saya karena latar belakang budaya? Karena apa, saya dekat dengan kedua orang tua saya. Kalau ayah saya biasa panggil Babe. Kalau ibunya begitu. Tapi kadang ada Mama, Papa begitu. Nya. Nya. Berarti kalau Nya itu Mama itu. Pesan-pesan rohani atau pesan-pesan yang lebih pendekatannya ke keagamaan itu yang selalu disampaikan ke Pak Iya, Septian? ke saya. Saya kebetulan Muslim, jadi itu yang selalu menjadi titik atau tolak ukur saya. Yakin Pak, tidak pernah tidak ada, jangan jangan. Carilah olahraga yang lain yang tidak beresiko begitu kan? Iya. Kebanyakan mereka selalu dukung apa yang saya lakukan, mereka dukung. Kemudian hanya itu yang tetap hati-hati, itu tetap ada kalimat hati-hati. Jangan lupa bersyukur itu ya, dan jangan lupa sholat itu dari orang tua. Pak Septian, kalau Tinya lagi ada nonton ini acara, apa yang Pak mau sampaikan? Oh, terima kasih. Terima kasih telah mendidik saya sampai dengan sekarang, dalam posisi sekarang saya. Mendidik saya dari kecil sampai besar. Segala kegiatan saya didukung. Dengan doanya, is the best lah. Orang tua saya is the best lah. Sehingga saya bisa jadi anggota Polri. Bisa menikmati kegiatan positif saya di luar kedinasan, menyelam maupun terbang para layang. Jadi orang tua saya is the best lah. Begitu. Orang tua adalah yang terbaik ya? Yang terbaik. Bapak mengakui itu? Ya, saya akui. Luar biasa. Ada harapan untuk orang tuanya Pak? Ya, semoga sehat-sehat. Insya Allah panjang umur. Bersama anak saya kan masih sering bermain. Kan harapannya kan saya baru menikah Pak ya. Yeah. Jadi kebetulan anak saya hari kemarin itu 1 tahun. Jadi dia sangat bahagia, itu harapannya ya. Karena saya juga salah satu orang yang terlambat menikah. Dari kakak-kakaknya? Saya bersaudara 2. Bersaudara ya, 2, saya Pak Septian yang tua. Ya. Berarti adiknya sudah menikah lebih awal? Kebetulan belum. Adik saya belum, cewek belum. Aktivitasnya anggota Polri juga adiknya? Oh bukan, bidan di Rumah Sakit Alwi Sabu, Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu. Pak, tadi kita sudah baik cerita soal para layang, diving. Polisi ini memang cita-citanya sejak kecil. Septian mau jadi apa? Polisi. Memang begitu Pak, dari SD. Atau bagaimana ceritanya? Ini cita-cita, memang cita-cita saya juga, tapi cita-cita dari Bapak sih. Ya, Bapak yang lebih kepingin saya jadi anggota Polri. Jadi saya juga waktu itu bermimpi, karena di keluarga kami untuk tentara dan polisi itu belum ada. Ya, dari turunan Bapak maupun Ibu. Jadi saya orang pertama di keluarga? Iya, orang pertama di keluarga. Setelah saya, kemudian ada sepupu saya yang jadi anggota Polri 2 orang, begitu. Jadi saya yang first one di family saya. Menjadi orang pertama di keluarga. Ya, jadi, Pak, ini kan kalau ini orang-orang menganggapnya masuk polisi itu berbayar segala macam, harus lobby sana, lobby sini. Bagaimana pengalamannya Pak Septian? Kita tanya langsung. Gimana Pak? Saya jadi anggota Polri, saya alhamdulillah ya, tes murni. Pada waktu itu memang saya jujur, saya 2 kali masuk ya. 2006 pertama sama 2006 kedua, nasib saya alhamdulillah di situ berpihak ke saya ya. Takdir berpihak ke saya lulus di tahun 2006 gelombang kedua. Begitu. Jadi kami waktu itu kurang lebih 3.000 orang kalau tidak salah. Jadi yang direkrut hanya 250 orang, saya salah satu di situ. Alhamdulillah. Luar biasa. Kebanggaan kado untuk kedua orang tua, ya. Babe dan Nya. Pak Septian, kita break sambil minum kopi dulu Pak, silakan.
Pak Septian ternyata suka kopi pahit ya? Iya. Sama Pak, luar biasa. Ya, saya paling suka kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Begitu juga teh juga dulunya saya hobi teh. Ya, tanpa gula, no sugar. No sugar. Sekarang, itu karena memang mau diet atau memang tidak. selera? Saya memang suka tanpa gula. Jadi cita rasa kopi terasa. Begitu ya, Pak ya? Kalau minum gula, taruh air gula saja. Kalau sebelum terbang, sebelum jadi pilot para layang atau sebelum menyelam, memang minum kopi sebelumnya, Pak? Atau tidak seperti itu ya? Tidak macam orang-orang harus minum kopi dulu? Oh, kalau saya minum kopi, dulunya saya minum kopi itu di saat saya ada pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih banyak. Contohnya ada kerjakan laporan kedinasan. Jadi kalau saya mau lembur, saya minum kopi. Ada kopi. Tapi kalau untuk hal-hal biasa mungkin untuk dapat lisensi para layang tidak perlu kopi begitu, Pak. Selama ini apa memang pekerjaan untuk dapat lisensi itu seperti apa ya, Pak ya? Ini bukan pekerjaan sih, ini kegiatan kan. Kegiatan, ya, ekstra betul. hobi. Kalau jadi penerbang para layang atau pilot paragliding, ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi persyaratan. Contohnya kita harus terbang 40 kali terbang. Kemudian akumulatif waktu harus 3 jam penerbangan. Kemudian kita menunjukkan ke instruktur bagaimana manuver untuk mengurangi ketinggian. Kemudian lulus ujian tulis ya, karena kita punya 5 bab akademik untuk seorang pilot paragliding. Ya, ada meteorologi, kemudian aerodinamik, airspace air law, kemudian hukum tata ruang udara ya, kemudian equipment dengan flight plan, rencana penerbangan. Itu semua harus dikuasai untuk dapat lisensi sebagai. Iya, itu kita diuji untuk akademik gitu, diuji. Pak, 4 kali ikut kejuaraan para layang, benar? Iya, saya 4 kali ikut kejuaraan para layang. Ceritanya bagaimana, Pak? Saya waktu itu setelah lulus jadi pilot, kebetulan ada kejuaraan-kejuaraan seperti Trip of Paragliding Indonesia. Jadi ada kejuaraan para layang untuk nasional yang sering dilaksanakan per tiap tahunnya oleh Federasi Aerosport Indonesia. Jadi saya sudah 4 kali ikut itu. Ya, cuma memang saya jujur saya tidak pernah ikut podium, tidak pernah naik podium. Cuman alhamdulillah mental bertanding saya karena waktu itu lawan-lawan saya yang juara PON kemarin di Papua itu yang pesaing-pesaing saya, yang juara 1, juara 2 itu. Jadi saya membentuk insting pilot saya di situ, begitu. Sebuah kebanggaan ya, bisa alhamdulillah. Ada di bawa nama Gorontalo lagi. Kali kejuaraan para layang. Bawa nama Gorontalo lagi ya. Berarti untuk ikut para layang tidak bawa nama institusi begitu, memang bawa nama daerah begitu ya, Pak ya? Selama ini saya bawa nama daerah, tapi ada kelas TNI Polri. Kelas TNI Polri saya ikut di dalam kelas itu. Begitu TNI Polri. Jadi sambil bawa nama Gorontalo kita, saya juga membawa nama institusi, begitu. Oke, baiklah, luar biasa. Pak, jawab cepat ya. Pilih mana, Pak? Ketinggalan sarung tangan atau kaos kaki? Ketinggalan sarung tangan. Oke, baiklah. Para layang atau diving? Oh. Paragliding. Paragliding. Baiklah. Pilih lokasi di Turki atau di Queenstown di Selandia Baru untuk para layang? Turki. Di Turki ya. Oke, mari Pak kita bahas itu dengan sangat cepat. Mau pilih ketinggalan sarung tangan tadi ya? Ya. Kenapa, Pak? Kalau seorang paragliding ya, ketinggalan sarung tangan karena setir atau alat kendali kita kan berada di tangan. Ya. Ada beberapa lips ya yang kekuatan. Jadi butuh power untuk menarik setiap kendali itu. Jadi saya butuh sarung tangan. Kemudian di saat saya mau manuver-manuver itu saya butuh karena line atau tali menalinya paragliding ini agak kecil ya. Jadi bisa mencederai tangan kita bila mana kita lebih tekanannya lebih kuat dari genggaman kita. Jadi saya butuh sarung tangan. Kalau untuk terbang ya, kalau kaos kaki kan option ya, bisa saja kita nggak pakai kaos kaki untuk terbang. Betul. Kemudian tadi pilihannya para layang atau diving, paragliding. Ya, kenapa, Pak? Lebih beresiko daripada diving.
Kebetulan ini hobi baru saya begitu. Jadi mungkin itu pilihan saya. Tapi pilihan kedua adalah penyelaman. Begitu. Oke, baiklah. Di Turki Pak, ini di catatan saya nama tempatnya Uludeniz. Ya, Uludeniz. Benar begitu penyebutannya ya? Kenapa pilih itu dibandingkan ke Selandia Baru? Begini Pak, kalau kita sebagai para layang atau pilot paragliding profesional, Turki itu adalah kiblat para layang dunia. Oke. Ya, jadi di sana kita terbang di ketinggian 2000 meter, 2 kilo ke atas. Jadi lama penerbangan itu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Itu tanpa ada meningkatkan ketinggian. Jadi kita flare, terbang flare. Jadi take off landing. Yeah. Apalagi kalau kita tambah ketinggian, lebih lama dari itu. Kemudian di Turki itu, ini karena saya belum pernah ke tempat itu, ke flying site itu, teman-teman yang sudah pernah ke sana mengatakan, jangankan terbang, nonton saja, orang pada terbang sudah senang hati kita. Karena di sana, range penerbangan atau frekuensi penerbangan itu di satu tempat flying site itu, dalam satu hari itu sampai 600 orang terbang. Jadi ramai di udara. Luar biasa ya. Berarti memang Pak ada rencana mau ke sana? Insya Allah kalau ada rezeki, ada waktu, mungkin bisa ke sana dengan teman-teman. Karena tahun kemarin kita memang ada rencana ke Turki, cuman karena ada pandemik ya. Dan saya juga untuk pengurusan ke luar negeri kan agak rumit. Karena saya sebagai anggota Polri kan. Iya, betul. Ya, apalagi dengan alasan hanya untuk jalan-jalan. Kalau ibadah mungkin ya, bisa kalau dapat izin. Kalau ke luar negerinya hanya untuk ini mungkin akan ada beberapa pertimbangan. Cuma semoga insya Allah saya ke sana dalam porsi latihan. Karena Indonesia biasa untuk latihan di sana juga. Di Turki juga. Di Turki. Iya. Oke, luar biasa. Pak, kita ke dalam laut lagi. Oke, boleh. Dari udara ke dalam dari udara underwater. Masuk ke laut. Sky to the ya. Belum lama kan menikah. Dengar-dengar foto praweddingnya di bawah laut, iya, menyelam, bawa calon istrinya ke sana, Pak. Iya, saya melakukan itu tahun 2019 di dalam air ya. Dalam laut. Bisa, kebetulan ya? di Olele, ya. Di Olele. Di spot diving namanya Traffic Circle. Ya, Traffic Circle yang tempat pemotretan saya di situ. Saya kebetulan waktu itu istri saya, calon istri waktu itu menggunakan gaun, saya berdinas, saya foto di dalam. Pak Septian pakai dinas polisi, kemudian calon istrinya pakai gaun begitu. Iya, pakai gaun di dalam air. Luar biasa. Fotografernya Dona Lohani, kebetulan rekan penyelam juga, kemudian fotografer darat maupun underwater, profesional juga beliau. Sempat sering fotonya kalau tidak salah ya kemarin 2 tahun kemarin itu masuk dalam magazin dunia untuk underwater fotografi si Pak Donald itu. Luar biasa. Seru ya Pak ya, foto prawedding di dasar air. laut bersama dengan istri. Terima kasih Pak Septian sudah ngopi bareng di TVRI. Terima kasih sama-sama. Lagi kopinya. Terima kasih Pak.